Izin kami bacakan langsung ya, Yang Mulia ya. Perihal replik ya. Dengan hormat bahwa kami tim penasihat hukum pemohon pra peradilan perkara Akwo ya, dengan nomor registrasi yang dianggap dibacakan atas nama pemohon KRMT Roy Suryonoto Diprojo ya, dengan ini mengajukan replik atas jawaban sebagai berikut. Kami langsung saja kepada inti-intinya, Yang Mulia ya. Caranya sih. Ada. Bahwa Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan, pada kesempatan ini pemohon akan menyampaikan penyempurnaan petitum namun secara terbatas dan atas dasar alasan kuat, yakni bahwa pada petitum awal angka 4 dan 5 permohonan pra peradilan Akwo dimohonkan A. Sprindik nomor SP.Sidik garing S1.1 garing 3147 garing 7 Romawi garing 2025 garing di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. B. Surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik garing 94 garing 1 Romawi garing 2026 garing di Treskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 15 Januari 2026. C. Sprindik nomor SP.Sidik garing 1043 garing 3 garing 2026 garing di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026. D. Surat ketetapan nomor S.Tab garing S4 garing 1899 garing 11 Romawi garing 2025 garing di Treskrimum Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025 untuk dinyatakan batal demi hukum, dan apabila dikabulkan tentunya menimbulkan ketidakpastian ataupun ketidakcermatan hukum oleh karena yang diuji hanya sebatas pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, padahal pada resume berkas perkara penyidikan pemohon dikenakan 4 pasal pemidanaan, yakni pasal 310 KUHP lama, pasal 434 KUHP baru, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor sekian-sekian tentang ITE serta pasal 35 Undang-Undang ITE. Kemudian bahwa sepatutnya dan seyogyanya apabila pemohon dikabulkan, maka seharusnya hanya penetapan sebagai tersangka pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang dinyatakan batal demi hukum, dan pemohon mengajukan permohonan penyempurnaan petitum keempat dan kelima adalah dengan mendasarkan hal-hal sebagai berikut. Bersesuaian dengan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 21 Kapit Pra 2018 yang identik dengan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 01 Kapit Pra 2016 yang menyatakan bahwa perubahan petitum yang bersifat mempertegas, mempersempit atau menyesuaikan dengan jawaban termohon dapat dilakukan pada saat replik dan tidak dianggap gugatan baru. Perbaikan petitum permohonan pra peradilan dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah objek dan tidak memperluas objek gugatan pra peradilan dan dilakukan selambat-lambatnya pada saat replik. Bersesuaian dengan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagaimana dibacakan tersebut yang menyatakan bahwa penyempurnaan petitum karena kekeliruan penulisan atau typo atau karena adanya perkembangan baru dari termohon dapat dilakukan jika tidak merugikan hak termohon untuk membela diri. Berdasarkan dengan asas efisiensi dan asas kepastian hukum, oleh karena pemohon tidak membuat ataupun mengajukan objek baru namun tetap sama, yakni penetapan pemohon sebagai tersangka pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan dasar surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka. Bahwa yang pemohon upayakan hanyalah untuk mempersempit dalil dari batal total menjadi batal sepanjang untuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE agar permohonan yang diajukan menjadi lebih fokus. Bersesuaian dengan asas ius curia novit, yakni hakim mengetahui hukum bahwa sehingga apabila ada kekeliruan atau ketidaksempurnaan pada petitum permohonan, maka hakim boleh membetulkan demi mencari kebenaran material objek yang dimohonkan, dan atau hakim pra peradilan wajib memeriksa sah atau tidaknya penetapan. Bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka selanjutnya pemohon mengajukan penyempurnaan petitum keempat dan kelima dengan hanya sekedar mengubah format kalimatnya, yakni menjadi sebagai berikut. 4. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan sprindik nomor sekian-sekian yang dianggap dibacakan adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang untuk
pengenaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pemohon oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum, yakni dengan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 21 garing PUU garing Romawi 12 garing 2014 tanggal 28 April 2015. Kelima, menetapkan bahwa surat perintah dan atau dokumen lanjutan yang akan diterbitkan oleh termohon berlandaskan dokumen sebagaimana yang dimaksud, yakni sprindik A, B, C, dan kemudian dianggap dibacakan, dinyatakan dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang terdapat pengenaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pemohon. Berikutnya, bahwa pada file bukti P7, yakni kutipan laporan polisi nomor sekian-sekian, ya, dianggap dibacakan atas nama Insinyur Joko Widodo dengan tercantum terlapor Roy Suryo dan kawan-kawan inkasu pemohon adalah dengan dikenakan 5 pasal, yakni diantaranya adalah pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang penetapan sebagai tersangka atas diri pemohon. Atas pasal inilah yang menjadi objek permohonan pra-peradilan aku ternyata semakin dapat membuktikan bahwa terdapat penyeludupan pasal pemidanaan, yakni termohon telah menyeludupkan pasal pemidanaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang senyatanya unsur delik pasal tersebut adalah tidak sesuai dengan narasi uraian peristiwa, yakni sebagai berikut. Kutipan, pelapor sekaligus sebagai korban menjelaskan, pelapor merasa diserang nama baiknya dan merasa difitnah dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Diketahui tersebar di beberapa akun medsos dan telah diketahui oleh halayak umum, padahal tuduhan tersebut bohong dan tidak benar, dan perbuatan tersebut telah mencemarkan nama baik pelapor karena sesungguhnya pelapor telah lulus perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki ijazah S1 yang sah dan diakui oleh UGM. Skripsi dan lembar pengesahannya yang dituduh milik pelapor yang ditayangkan dalam beberapa akun medsos dengan tampilan tidak utuh atau terpotong-potong. Perbuatan tersebut ditemukan melalui video dan unggahan medsos online yang diantaranya diduga dilakukan oleh Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan Kurnia. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan. Selanjutnya, pelapor datang ke SPKT Polda untuk membuat laporan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Bahwa sebagai perbandingan, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum dan unsur delik yang dipaparkan dalam narasi uraian peristiwa dimaksud adalah sebagai berikut. Bahwa perbuatan mengunggah potongan video atau foto dokumen yang disertai tuduhan palsu fitnah di media sosial lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, penyerangan kehormatan, bukan intervensi data-data, fight maksud dan tujuan dari penerapan pasal 32 Undang-Undang ITE. Bahwa pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah ditujukan untuk melindungi integritas, kerahasiaan dan otentisitas, mohon maaf, suatu data atau dokumen elektronik yang lazim disebut sebagai data intervensi. Bahwa unsur milik orang lain atau milik publik, unsur ini mensyaratkan adanya dokumen elektronik konkret milik korban atau publik yang diakses secara ilegal, lalu diubah, dirusak, sehingga jika status skripsi dan lembar pengesahan yang ditayangkan di medsos tersebut belum diakui, belum tentu sama atau baru sebatas dituduhkan milik pelapor, maka kepemilikan objek digitalnya menjadi kabur dan unsur pertama dari pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah tidak terpenuhi. Bahwa unsur mengubah, menambah, mengurangi, merusak, di mana doktrin hukum pidana cyber menegaskan bahwa tindakan memotong-motong dokumen dalam pasal 32 harus berakibat pada rusaknya sistem atau berubahnya informasi asli pada sistem penyimpanan file tersebut. Misalnya, meretas server UGM, lalu mengedit file skripsi di sana, sehingga menayangkan potongan gambar atau video di media sosial milik pelaku tidak merusak dokumen asli milik korban, melainkan dalam uraian narasi peristiwa hanya sekadar dikatakan menciptakan konten baru yang menyesatkan publik dan bukan mengubah, mengurangi, merusak
Dan dalam hal ini termohon jelas terbukti telah dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Izin yang mulia akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin dilanjutkan yang mulia. Poin 8. Bahwa saksi-saksi yang telah diajukan dan diperiksa dalam berkas perkara penyidikan yang dilakukan oleh termohon dan digunakan sebagai bukti permulaan untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah saksi-saksi yang harus mampu menerangkan benang merah tindakan pelaku yang memenuhi unsur pasal, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan dokumen elektronik milik orang lain atau publik. Atau lebih jelasnya, kualitas kesaksian dinilai dari kemampuannya menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Saksi dapat menerangkan adanya fakta akses tanpa hak, yakni saksi dalam hal ini misalnya selaku administrator sistem atau pemilik akun atau korban, menerangkan bahwa pelaku inkasi pemohon tidak memiliki otoritas atau izin untuk masuk dan mengotak-atik sistem tersebut. Saksi dapat menerangkan adanya fakta perubahan data, yakni saksi melihat atau mengetahui secara langsung saat setelah data tersebut berubah, hilang, atau berpindah tempat. Dalam hal ini misalnya, saksi korban yang mendapati file pentingnya mendadak terhapus atau berpindah ke server lain. Saksi dapat menerangkan adanya identitas kronologis, yakni saksi menerangkan aktivitas mencurigakan atau pengakuan langsung dari calon tersangka sebelum atau sesudah insiden cyber terjadi. Bahwa saksi memiliki keterikatan mutlak dengan bukti digital atau digital chain of custody, yakni keterangan saksi dalam tindak pidana pelanggaran Undang-Undang ITE akan memiliki kualitas tinggi jika terintegrasi dan sinkron dengan jejak digital yang ada, sehingga kesaksian dari saksi tersebut harus mendukung validitas, yaitu log aktivitas, yakni keterangan saksi bersesuaian dengan stempel waktu atau timestamp dan alamat IP pelaku inkasu pemohon yang tercatat di dalam sistem. B. Metode perusakan atau pemindahan, yakni keterangan saksi sejalan dengan cara atau tools yang diduga digunakan oleh pelaku inkasu pemohon untuk mengeksploitasi dokumen elektronik tersebut. Poin 9. Bahwa ahli yang telah diajukan dan diperiksa dalam berkas perkara penyidikan yang dilakukan oleh termohon dan digunakan sebagai bukti permulaan untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah ahli yang harus memiliki kualitas pembuktian objektif, relevan secara digital forensik, dan mampu mengurai unsur material pasal secara spesifik. Oleh karena pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur larangan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik tanpa hak. Dan mengingat objeknya berada di ruang cyber, maka keterangan ahli tidak boleh sekedar bersifat teoritis normatif, melainkan harus memenuhi standar kualitas tertentu, yakni sebagai berikut. A. Memiliki kompetensi spesifik, yakni keahlian digital, dan dengan uraian kriteria sebagai berikut. Sebagai ahli digital forensik, yakni mampu menjelaskan keaslian sumber, integritas data, dan jejak digital atau log files dari aktivitas ilegal yang dilakukan pemohon. Sebagai ahli hukum ITE atau cyber, yakni memiliki kemampuan untuk menerjemahkan perbuatan teknis digital ke dalam konstruksi hukum inkasu hukum pidana, seperti misalnya mengurai arti tanpa hak atau melawan hukum. Memiliki sertifikasi resmi. Dalam hal ini ahli sebaiknya berasal dari lembaga resmi pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemenkominfo atau Laboratorium Forensik Polri atau independen yang kompetensinya diakui di muka hukum. B. Memiliki validitas metodologi atau chain of custody, dalam hal ini dengan uraian sebagai berikut. Ahli harus memberikan keterangan berdasarkan laporan tertulis
hasil pemeriksaan alat bukti elektronik menggunakan perangkat lunak bersertifikasi internasional seperti EnCase, Celebrit, dan lain-lain. Catatan, EnCase adalah perangkat lunak investigasi forensik digital terkemuka di industri keamanan cyber dan perangkat lunak ini dikembangkan oleh perusahaan OpenText dan sering digunakan oleh lembaga penegak hukum, kepolisian, dan perusahaan swasta untuk menyelidiki kejahatan cyber. Sedangkan Celebrit adalah perusahaan intelijen digital asal Israel yang memproduksi perangkat lunak forensik seluler dan alat tersebut dirancang khusus untuk membantu lembaga penegak hukum dan intelijen dalam menyedot, mengekstraksi, dan menganalisis data dari ponsel, tablet, serta perangkat digital lainnya. Keterangan ahli wajib mengkonfirmasi bahwa bukti digital yang diperiksa belum mengalami manipulasi sejak disita penyidik atau dipahami bahwa chain of custody tetap terjaga. C. Menerangkan relevansi dan kesesuaian unsur pasal atau korelasi material. Dalam hal ini dengan uraian sebagai berikut. Bahwa ahli harus menerangkan secara rinci bagaimana cara terduga pelaku melakukan modifikasi, transmisi, atau penghapusan dokumen elektronik tersebut untuk membuktikan unsur tindakan dari pelaku inkasu pemohon. Bahwa ahli harus dapat menjelaskan dampak dari perbuatan tersebut, seperti rusaknya sistem atau berubahnya informasi yang semula valid menjadi cacat hukum untuk membuktikan akibat teknis dari perbuatan pelaku inkasu pemohon. Poin 10. Bahwa surat yang telah diajukan dan diperiksa dalam berkas perkara penyidikan yang dilakukan oleh termohon dan digunakan sebagai bukti permulaan untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah surat atau dokumen harus memenuhi kualitas otentik, memiliki kesesuaian korelasi langsung dengan unsur delik cyber, serta wajib didukung laporan laboratorium forensik digital agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU garis sambung 14 Romawi garing 2016 dan aturan hukum acara pidana dalam Undang-Undang ITE beserta perubahannya serta KUHP, maka bukti tertulis atau surat cetak dari dokumen elektronik tidak bisa berdiri sendiri secara fisik. Namun bukti tersebut harus mempresentasikan keutuhan informasi digital yang telah divalidasi keasliannya dan dapat diuraikan sebagai berikut. Bahwa dalam putusan MK nomor 20/PUU garis sambung 14 Romawi garing 2016, Mahkamah telah mempertegas bahwa informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya tidak bisa berdiri sendiri sebagai bukti yang memiliki kekuatan mengikat, sehingga bukti tersebut harus dipastikan keasliannya dan memerlukan autentifikasi untuk menjamin integritas serta keutuhan informasi digital tersebut sebelum dapat dipertimbangkan oleh hakim. Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang berlaku dalam hukum acara Indonesia. Pasal 184 ayat 1 KUHP, yakni hukum acara pidana umum mengakui alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sehingga bukti elektronik atau surat cetak dari dokumen elektronik berstatus sebagai pelengkap atau perluasan dari alat bukti surat dan alat bukti petunjuk, sehingga membutuhkan dukungan alat bukti lain agar memenuhi batas minimal pembuktian. Poin 11. Bahwa dokumen fisik atau non-elektronik yang ditambah atau dikurangi isi atau substansinya adalah tidak dapat memenuhi kriteria sebagai objek pelanggaran utama dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Oleh karena pasal ini dirancang khusus untuk melindungi keutuhan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, bukan dokumen fisik konvensional. Dan alasan yuridis mengapa dokumen fisik adalah tidak memenuhi unsur objektif dari pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut. Bahwa pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE memiliki keterbatasan ruang lingkup objek, yakni bahwa pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE berbunyi,
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Bahwa sehingga dengan demikian, maka tindakan fisik mencoret, menghapus, atau menambah tulisan di atas kertas biasa adalah tidak menyentuh sistem elektronik. Bahwa harus dipahami terlebih dahulu definisi dokumen elektronik file berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang ITE yang berbunyi sebagai berikut. Dokumen elektronik adalah informasi yang disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, atau sejenisnya yang hanya bisa dilihat atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Bahwa sehingga dengan demikian, maka dokumen fisik atau non-elektronik atau kertas murni apabila menjadi bukti permulaan adalah tidak memenuhi definisi pengenaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Bahwa modifikasi dokumen fisik non-elektronik seperti memalsukan surat atau mengubah teks perjanjian di kertas merupakan ranah pidana umum, yaitu pasal 263 KUHP lama atau pasal 31 KUHP baru tentang pemalsuan surat yang notabene adalah bukan delik tindak pidana cyber, melainkan masuk ranah pidana umum atau KUHP. Poin ke-12, bahwa pertanyaan selanjutnya mengenai pengetahuan saksi atau surat yang dapat menjadi bukti permulaan penetapan tersangka pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE atas diri pemohon adalah apakah terdapat saksi fakta ataupun suatu penjelasan dalam bentuk surat terdapat pengetahuan mengenai informasi atau dokumen elektronik milik korban yang pada akhirnya menjadi tidak dapat diakses oleh korban sendiri sebagai akibat perbuatan pelaku, bahwa ya oleh karena perbuatan pelaku inkasi pemohon secara langsung mencakup tindakan mengubah, menyembunyikan, memindahkan atau menghilangkan data atau dokumen tersebut, maka akibat akhirnya adalah korban kehilangan kendali dan informasi atau dokumen elektronik tersebut menjadi tidak dapat diakses, sehingga harus terdapat saksi atau surat yang dapat menerangkan bahwa informasi atau dokumen elektronik milik korban yang pada akhirnya menjadi tidak dapat diakses oleh korban sendiri sebagai akibat perbuatan pelaku. Oleh karena segala bentuk tindakan tanpa hak ini secara otomatis memutus akses korban terhadap hak miliknya atas data tersebut. 13. Bahwa sehingga dengan demikian, maka syarat minimal dari bukti permulaan yang sah untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka melanggar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah penyidik inkasu termohon wajib mendasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP lama serta melakukan audit forensik digital, sehingga bukti permulaan tersebut minimal harus berupa 1. Adanya log komputer atau jejak digital yang dapat membuktikan adanya aktivitas manipulasi data di dalam sistem elektronik yang dilakukan oleh pelaku inkasu pemohon. 2. Adanya kopi atau tampilan file elektronik asli dan file hasil manipulasi, sehingga yang dapat membuktikan bagian mana yang diubah, apakah dikurangi atau ditambah, serta ditransmisikan oleh pelaku inkasu pemohon. 3. Adanya keterangan ahli digital forensik yang diperlukan untuk memvalidasi keutuhan dan keaslian metadata dimaksud. Izin yang mulia, dilanjutkan oleh rekan kami. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Bismillah. 14. Bahwa sehingga dengan demikian maka pemohon juga akan mengajukan beberapa tambahan bukti berupa video yang dinyatakan sebagai bukti permulaan. Pada saat termohon memeriksa pemohon baik dalam tahap penyelidikan, pait bukti P2, surat undangan klarifikasi ke-1 nomor B/14904 6 Romawi garing res titik 1.24 yang bersesuaian dengan pait bukti P7, sehingga dapat disimpulkan tempus delicti penal yakni tanggal 26 Maret 2025 yakni sebagai berikut. Bukti P8, video tanggal 26 Maret 2025. Bukti P9, video tanggal 5 April 2025
yang diunggah oleh Michael Sinaga sebagai catatan. Bukti video ini tercantum dalam surat dakwaan yang belum dibacakan, namun telah diserahkan dari turut termohon ke pemohon pada hari Senin 13 Juli 2026 pagi tadi. Apakah konten dari video-video dimaksud berkualitas untuk sebagai bukti permulaan dari penetapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE atas diri pemohon? 15. Bahwa selanjutnya pula ternyata dokumen elektronik yang dikatakan menjadi objek permasalahan awal di akun Twitter Dian Sandi. Bukti P10, print out akun X dari Dian Sandi yang mengupload dokumen ijazah atas nama Joko Widodo. Hasil scan tertanggal 1 April 2025 senyatanya tidak hilang, tidak berubah, dan masih dapat diakses serta utuh seperti sedia kala. 16. Bahwa telah terbukti tindakan termohon berupa penggeledahan yang tidak sah, penangkapan yang tidak sah, serta penahanan yang tidak sah terhadap diri pemohon yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026 sampai dengan tanggal 22 Juni 2026, yakni berdasarkan pait bukti P11, putusan nomor 99 Pidpra garing 2026 garing PN Jaksel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Juli 2026 adalah terbuktikan merupakan salah satu maksud dan tujuan pemohon ditersangkakan dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Oleh karena ancaman hukum maksimalnya adalah 8 tahun pidana penjara sehingga memenuhi syarat objektif untuk dilakukannya penahanan. Dengan adanya penyelundupan pasal yang berujung untuk semata-mata dapat dilakukannya penahanan terhadap diri pemohon, maka yang jadi pertanyaan adalah quo vadis penegakan hukum. Dan apakah penyelundupan pasal yang berujung untuk semata-mata dapat dilakukannya penahanan terhadap diri pemohon adalah berkesesuaian dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa senyatanya tindakan termohon jelas adalah sangat tidak mencerminkan perlakuan untuk memanusiakan dari pemohon secara adil dan beradab. 17. Bahwa memang benar berkas perkara pidana pokok telah dilimpahkan oleh termohon ke turut termohon dan oleh turut termohon telah pula dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan pemberitaan dan konfres Pengadilan Negeri Jakarta Timur pait bukti P12, print out laman berita kasus ijazah Jokowi masuk sidang PN Jakarta Timur, tetapkan Majelis Hakim. Ari Sandita Murti, jurnalis, Jumat 26 Juni 2026 jam 11.45 WIB, Oke Zone News. Pait HTTPS kami anggap dibacakan bahwa namun berdasarkan KUHP baru pait pasal 163 ayat 1 huruf E, maka dalih klasik penyidik mengenai gugurnya pra-peradilan akibat pelimpahan perkara ke pengadilan sudah tidak berlaku lagi. Dan permohonan akuo adalah wajib diperiksa dan diputus substansi permohonan pemohon terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang tidak sah. 18. Bahwa pemohon yakin seyakin-yakinnya Yang Mulia Hakim pra-peradilan yang memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan akuo dapat secara objektif, independen, mendukung semangat dan jiwa KUHP untuk dapat terlaksananya penegakan hukum yang kredibel, akuntabel, bebas dari abuse of power, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga akan dapat dengan sungguh-sungguh memberikan keadilan di dalam menerapkan kepastian hukum, agar memberi kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya bagi tersangka KRMT Roy Suryo Noto Diprojo in kasu pemohon. 19. Bahwa tindakan upaya paksa berupa penetapan tersangka pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang dilakukan terhadap diri KRMT Roy Suryo Noto Diprojo in kasu pemohon oleh termohon semata-mata bukan berdasarkan alasan yang memenuhi syarat sebagaimana yang telah disyaratkan oleh putusan MK nomor 21 garing PUU Romawi 12 garing 2014, namun justru hanya sekedar agar dapat dilakukannya penahanan terhadap diri pemohon dan merupakan bentuk kebrutalan dan kejoliman. 20. Bahwa alat bukti permulaan secara prinsip fundamental tidak bisa hanya dikatakan sudah ada alat bukti permulaan berupa keterangan saksi, keterangan ahli,
dan surat, namun harus dijelaskan bahwa kualitas dari saksi atau ahli atau surat yang menjadi alat bukti permulaan apakah bersesuaian dengan perbuatan unsur delik pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, bahwa pemohon dengan demikian sekali lagi mensomir termohon untuk menyampaikan kualitas saksi, ahli dan surat yang digunakan sebagai bukti permulaan. Oleh karena bukan dinilai dari sisi kuantitasnya, sekali lagi harus dipandang dari sisi kualitasnya. Bahwa dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan apakah benar pemohon melakukan perbuatan yang disaksikan oleh para saksi, namun perbuatan yang dilakukan pemohon harus bersesuaian dengan unsur delik pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Bahwa harus pula saksi-saksi menerangkan bahwa yang menjadi objek permasalahan adalah dokumen elektronik, bukannya dokumen fisik yang dicuri, diretas dari sistem komputer milik korban, dan diubah sehingga ditransmisikan ulang perubahannya, dan pada akhirnya korban tidak bisa mengakses dokumen elektronik miliknya sendiri. 21. Bahwa terdapat pasal 278 ayat 1 huruf E jungto ayat 2 huruf B KUHP Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang mengatur tentang tindak pidana penyesatan proses peradilan atau disebut sering dikenal dengan sebagai rekayasa kasus. Dan pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja memasukkan alat bukti, mengarahkan keterangan saksi atau menghilangkan barang bukti yang bertujuan untuk mempengaruhi proses hukum. Dan tujuan utama dari pasal ini adalah untuk melindungi integritas sistem peradilan dari manipulasi serta untuk menutup celah kriminalisasi dan memastikan bahwa peradilan murni berdasarkan keadilan dan kebenaran yang objektif, pahit, asal due process of law dan bukan hasil rekayasa. Dan pasal 278 KUHP baru selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 278 KUHP baru kami anggap dibacakan. Mohon izin dilanjutkan rekan kami. bahwa selanjutnya akan disampaikan dalil tangkisan atau sanggahan terhadap dalil-dalil sangkaan yang disampaikan oleh termohon dan turut termohon di dalam surat dakwaan, yakni sebagai berikut. Sudah disampaikan. 1. Dalil jawaban termohon pada Fait halaman 17 ayat 30. Beberapa tanggapan terhadap dalil sanggahan termohon sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan. Bahwa dalil turut termohon pada Fait halaman 3 ayat 11, beberapa tanggapan terhadap dalil sanggahan termohon sebagai berikut. Dalam eksepsi kompensasi absolut, dianggap sudah dibacakan. Mohon izin yang mulia, kami bacakan. 22, bahwa selanjutnya akan disampaikan dalil tangkisan atau sanggahan terhadap dalil-dalil sangkalan yang disampaikan oleh termohon dan turut termohon di dalam surat jawaban, yakni sebagai berikut. 1.
1. Dalil jawaban termohon pada PAID halaman 17 sampai dengan 30. Beberapa tanggapan terhadap dalil tanggahan termohon sebagai berikut. Bahwa seperti biasa, termohon hanya mendalilkan bahwa penetapan tersangka dari diri pemohon adalah berdasarkan keterangan 148 orang saksi, keterangan ahli sebanyak 26 orang dan surat dokumen, namun bukti permulaan yang dimiliki oleh termohon tidak dijelaskan apakah memiliki kualitas atau kualifikasi sebagai bukti permulaan untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Bahwa apakah bukti permulaan untuk penetapan seseorang menjadi tersangka akan sama untuk pengenaan pasal 391 KUHP baru, misalnya dibandingkan dengan bukti permulaan pada pasal 434 KUHP baru. Tentunya sekali lagi bukan masalah kuantitas, namun dalam hal ini adalah masalah kualitas dari bukti permulaan yang dimaksud. Bahwa sangat berbahaya apabila kualitas saksi yang asal-asalan namun dikatakan sudah diperiksa sebanyak 100 orang saksi. Apakah artinya penyidik inkasu termohon harus dianggap telah memiliki bukti permulaan berupa keterangan saksi? Tentunya tidak demikian, dan bukan maksud dan tujuan Mahkamah Konstitusi menerbitkan aturan perluasan kewenangan pra-peradilan. Kualitas saksi haruslah dapat menerangkan bahwa benar rangkaian dari perbuatan pelaku adalah bersesuaian dengan unsur delik pasal yang dikenakan inkasu pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sehingga penyidikan bukan dilakukan secara asal-asalan atau dengan dilakukannya penyelundupan pasal-pasal yang ancaman hukumannya adalah 5 tahun atau lebih, sehingga memiliki resiko untuk dilakukan penahanan. Bahwa tindakan inilah yang dikategorikan sebagai abuse of power yang dilakukan oleh penyidik inkasu termohon. Bahwa demikian pula dengan keterangan ahli, pendapat yang diberikan adalah mengenai apa? Apakah benar berkualitas untuk memberikan pencerahan hukum mengenai penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE? Apakah menjelaskan bahwa perbuatan pemohon adalah dapat dikategorikan melakukan hacking atau meretas sistem komputer korban? Apakah yang dimasalahkan adalah dokumen elektronik milik korban? Apakah data berupa original dokumen elektronik korban telah diubah dan ditransmisikan ulang oleh pelaku inkasu pemohon sehingga tidak bisa lagi diakses oleh korban? Bahwa senyatanya termohon tidak menguraikan hal-hal tersebut di atas dan hanya berpedoman pada kuantitas bukti permulaan yang dimilikinya dan bukan mengenai kualitas bukti permulaan yang bersesuaian dengan unsur delik pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Bahwa sikap-sikap yang dicerminkan oleh termohon seperti dalil-dalil sangkalannya inilah yang menyebabkan terjadinya salah tangkap, salah tahan, salah hukum orang, dan pada akhirnya mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi platform penegakan hukum. Bahwa sejak awal jelas telah terjadi penyelundupan hukum dengan mengenakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Coba saja diperhatikan narasi uraian laporan polisi yang dibuat oleh pelapor, antara lain yang telah tidak mencantumkan peristiwa ataupun perbuatan pelaku inkasu pemohon sebagai berikut. A. Tidak adanya penyebutan terdapatnya dokumen elektronik milik pelapor yang diretas atau dicuri oleh pelaku inkasu pemohon untuk kemudian diubah dan ditransmisikan. B. Sebagai akibat perbuatan pelaku inkasu pemohon sebagai akibat perbuatan pelaku inkasu pemohon, maka dokumen milik pelapor menjadi rusak, disembunyikan dan atau tidak lagi diakses oleh korban. C. Bahkan pelapor telah tidak menyatakan memiliki dokumen ijazah, namun hanya menyatakan yang dituduhkan milik saya. Sehingga kalaupun benar quote non dokumen yang menjadi objek laporan adalah dokumen elektronik, maka unsur milik orang lain menjadi tidak terpenuhi. D. Bahwa apabila dokumen yang dimiliki dan menjadi objek dalam permasalahan ini adalah dokumen fisik atau hard copy-nya, maka jelas telah menjadi error in objecto, menimbang narasi uraian yang terdapat dalam laporan polisi dan tidak mungkin diperoleh alat bukti permulaan untuk penetapan tersangka pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap diri pemohon.
bahwa selain dalil termohon tidak berdasar secara hukum, termohon juga keliru dalam menyusun jawaban pada halaman 16 bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan termohon dan turut termohon pada tanggal 19 Juni 2026. Namun yang sebenarnya terjadi adalah penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan pada tanggal 22 Juni 2026, hari Senin. Bahwa inilah bukti bahwa termohon tidak cermat menyusun jawaban dan mengkonfirmasi bahwa termohon dalam menerapkan hukum juga tidak cermat dengan tidak menerapkan ketentuan hukum acara pidana mengumpulkan dua alat bukti yang relevan dengan peristiwa pidana dalam unsur delik pasal 32 Undang-Undang ITE. Sehingga dengan demikian seluruh dalil sanggahan dari termohon sudah sepatutnya dan seyogianya adalah patut dan wajar untuk dikesampingkan, ditolak dan tidak untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan. Romawi 2, bahwa dalil turut termohon pada paid halaman 5 sampai dengan 11, beberapa tanggapan terhadap dalil sanggahan termohon sebagai berikut. Dalam eksepsi kompetensi absolut, bahwa dalil turut termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan negeri melalui lembaga pra peradilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan akuo adalah dalil yang keliru, tidak berdasar serta bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana. Bahwa permohonan yang diajukan pemohon merupakan objek yang secara tegas menjadi kewenangan lembaga pra peradilan sebagaimana diatur dalam KUHAP beserta perkembangan hukum melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sejak awal permohonan ini telah diajukan kepada lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutuskannya. Adapun permohonan yang sudah diajukan kepada lembaga pra peradilan yang merupakan kompetensi dari pengadilan negeri, apabila tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri, harusnya diajukan kemana? Pengadilan militerkah atau PT UN kah? Sehingga kami mohon agar turut termohon dengan seksama mempelajari kompetensi absolut dari pra peradilan yang pengadilan mana yang berlaku di Indonesia. Bahwa pemohon menjadi bingung bahwa apabila yang ditanyakan adalah sudah memasuki dalam pokok perkara karena hal tersebut bukanlah masalah kompetensi absolut karena objek yang dibahas pada perkara akuo adalah objek pra peradilan yang dapat dimohonkan untuk diuji, sehingga pada maksimalnya adalah permohonan ditolak bukan dinyatakan pengadilan tidak berwenang. Maaf Yang Mulia. Bahwa apakah turut termohon ingin membuat terobosan baru atau membuat norma hukum baru yang menyatakan apabila objek yang dimohonkan adalah memasuki pokok perkara, maka pengadilan sebagai lembaga pra peradilan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Maka pemohon mensomir turut termohon untuk memberikan penjelasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ajas hukum yang mendasarinya. Bahwa dalam permohonan sudah disampaikan bahwa turut termohon itu hanya wajib menjalankan putusan pra peradilan akuo, tidak hadir ataupun tidak menyampaikan jawaban tidak apa-apa. Sehingga dengan demikian seluruh dalil sanggahan dari turut termohon dalam eksesif kompetensi absolut sudah sepatutnya dan seyogianya adalah patut dan wajar untuk dikesampingkan, ditolak dan tidak untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan. Mohon izin dilanjutkan Yang Mulia. Izin kami lanjutkan Yang Mulia. Dalam eksepsi error in persona atau disqualification in person, bahwa seperti yang diketahui bahwa error in persona adalah keliru mengenai orangnya, bukan keliru mengenai subjek hukumnya atau keliru tentang si pelapornya. Bukan pula mengenai kekeliruan mengenai penetapan permohonan untuk membatalkan surat perintah penyidikan dan sebagainya. Bahwa mengenai pengenaan atau pemberlakuan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, sehingga turut termohon tidak usah khawatir di dalam permohonan pra peradilan akuo hanya secara khusus membahas pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, tidak dimaksudkan untuk membatalkan secara keseluruhan. Bahwa turut termohon sendiri telah mengakui bahwa pihak yang dianggap sebagai korban dalam perkara akuo adalah Saudara Joko Widodo atau Jokowi,
dan bukan pihak-pihak lain sebagaimana disebutkan dalam laporan sebelumnya. Bahwa pengakuan tersebut telah dinyatakan secara jelas dan tegas oleh turut termohon pada saat pelimpahan tahap 2. Sehingga tidak lagi terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa pihak yang dianggap sebagai korban dalam perkara akuo. Bahwa turut termohon juga telah mengakui bahwa laporan yang diajukan oleh Lecumanan, Samuel Sweken, dan Andi Kurniawan telah dikesampingkan dan tidak dijadikan dasar dalam proses penuntutan perkara akuo. Bahwa selain itu, pasal-pasal yang sebelumnya dilaporkan oleh para pelapor tersebut, yaitu pasal 160 KUHP lama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pada kenyataannya juga tidak lagi diterapkan atau dikenakan kepada pemohon. Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa turut termohon pada hakikatnya telah sependapat dengan pemohon mengenai tidak relevannya laporan-laporan maupun pasal-pasal tertentu yang sebelumnya digunakan untuk mendalilkan adanya dugaan tindak pidana terhadap pemohon. Bahwa dengan dikesampingkannya laporan-laporan tersebut serta tidak diterapkannya pasal-pasal yang dilaporkan, maka secara nyata turut termohon telah melakukan koreksi terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan yang dipersangkakan kepada pemohon. Bahwa oleh karena itu, dalil pemohon mengenai perlunya perlindungan terhadap hak-hak pemohon dari ancaman laporan pihak-pihak yang tidak memiliki kedudukan sebagai korban, sesungguhnya telah memperoleh pengakuan secara substansial dari turut termohon. Bahwa dalam keadaan demikian, seharusnya turut termohon tidak lagi membantah dalil pemohon yang justru telah dibenarkan oleh fakta-fakta yang diakui sendiri oleh turut termohon. Bahwa sangat tidak konsisten apabila turut termohon pada satu sisi mengakui bahwa ketiga laporan tersebut telah dikesampingkan dan pasal-pasal yang dilaporkan tidak digunakan. Namun, pada sisi lain tetap berupaya menyangkal dalil pemohon yang didasarkan pada fakta-fakta tersebut. Bahwa sikap demikian pada hakikatnya merupakan bentuk pengakuan terhadap dalil pemohon, namun disertai penyangkalan secara formal yang tidak memberikan nilai tambah bagi penegakan hukum maupun pencarian kebenaran material. Bahwa perlu dipahami bahwa dalam perkara pra-peradilan akuo, turut termohon bukanlah pihak yang dituduh melakukan tindakan yang menjadi objek pengujian, sehingga tidak terdapat kewajiban bagi turut termohon untuk membantah seluruh dalil pemohon secara mutlak. Bahwa objek yang sedang diuji dalam perkara ini adalah tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh termohon, bukan tindakan turut termohon, sehingga jawaban turut termohon seharusnya ditempatkan secara proporsional sesuai kedudukan hukumnya. Bahwa oleh karena itu, fakta-fakta yang telah diakui oleh turut termohon patut dipandang sebagai fakta yang tidak lagi diperselisihkan dan seharusnya menjadi pertimbangan bagi yang mulia hakim dalam memeriksa dan memutus perkara akuo. Dengan demikian, dalil sanggahan dari turut termohon pada eksepsi error in persona adalah patut dan wajar untuk dikesampingkan, ditolak dan tidak untuk dipertimbangkan oleh yang mulia hakim tunggal pra-peradilan. Izin dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Dalam eksepsi gugurnya objek pra-peradilan, bahwa turut termohon telah keliru dalam memahami penerapan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP baru. Bahwa sejak awal permohonan, pemohon telah secara tegas mendalilkan bahwa tindakan penyidik yang menjadi objek pengujian dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan sebagai batu uji terhadap keabsahan tindakan penyidik. Bahwa adapun pemeriksaan permohonan pra-peradilan yang sedang berlangsung wajib dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku pada saat pemeriksaan dilakukan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP baru. Bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum yang digunakan sebagai batu uji untuk menilai tindakan penyidik dengan hukum acara yang mengatur tata cara pemeriksaan pra-peradilan, sehingga kedua hal tersebut tidak dapat dipersamakan ataupun dipertentangkan. Bahwa ketentuan peralihan dalam pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tidak menciptakan dualisme hukum acara pidana, melainkan memberikan pedoman mengenai penerapan hukum terhadap tindakan yang telah dilakukan sebelum undang-undang tersebut berlaku. Bahwa oleh karena itu, dalil turut termohon yang masih mendasarkan
tata cara pemeriksaan pra-peradilan pada rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau kita kenal sebagai KUHP lama tidak memiliki dasar hukum yang tepat apabila pemeriksaan pra-peradilan dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau KUHP baru. Bahwa sebagai penuntut umum yang berkedudukan sebagai dominus litis, turut termohon wajib melaksanakan fungsi penuntutan dengan berpedoman pada hukum acara pidana yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru beserta seluruh ketentuan yang mengaturnya. Bahwa argumentasi turut termohon yang mencampur adukan antara ketentuan peralihan batu uji terhadap tindakan penyidik dan hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan pra-peradilan telah menimbulkan kekeliruan dalam memahami sistem hukum acara pidana yang berlaku. Bahwa penerapan hukum acara pidana yang berlaku dalam pemeriksaan pra-peradilan juga telah memperoleh praktek penerapan dalam perkara-perkara pra-peradilan yang diperiksa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Sehingga tidak terdapat alasan hukum yang tepat untuk kembali menerapkan tata cara pemeriksaan berdasarkan rezim hukum acara pidana yang telah digantikan. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil turut termohon yang mendasarkan argumentasinya pada penerapan rezim hukum acara yang tidak lagi berlaku patut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, dalil sanggahan dari turut termohon pada eksepsi gugurnya objek pra-peradilan adalah patut dan wajar untuk dikesampingkan, ditolak, dan tidak untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-peradilan. Izin Yang Mulia akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin Yang Mulia. Dalam pokok perkara, adapun tanggapan terhadap pokok perkara turut termohon adalah sebagai berikut. Bahwa pemohon sangat menyayangkan sikap turut termohon yang dalam memberikan tanggapan terhadap permohonan aku hanya melihat perkara secara formalistik dan tidak melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kualitas alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka terhadap pemohon. Bahwa seharusnya apabila turut termohon menyatakan bahwa perkara telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap penuntutan atau P21, maka turut termohon selaku dominus litis wajib melakukan penelitian dan penilaian secara cermat, objektif, dan profesional mengenai apakah alat bukti yang disampaikan benar-benar memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada pemohon. Bahwa penilaian terhadap kecukupan alat bukti tidak dapat hanya didasarkan pada aspek kuantitas semata, yaitu terpenuhinya jumlah minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP, melainkan harus pula memperhatikan aspek kualitas dari alat bukti tersebut. Bahwa keberadaan 2 alat bukti tidak secara otomatis dapat dianggap memenuhi syarat apabila alat bukti tersebut tidak memiliki kualitas untuk menerangkan adanya dugaan tindak pidana yang sesuai dengan unsur delik yang dipersangkakan. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-12/2014 telah memberikan penegasan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada paling sedikit 2 alat bukti yang sah, yang tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga harus memiliki hubungan yang relevan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Bahwa dalam perkara akuo, pemohon tidak meminta Yang Mulia Hakim Pra-peradilan untuk memasuki atau menilai pokok perkara mengenai benar atau tidaknya pemohon melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan, melainkan semata-mata menguji apakah proses penetapan tersangka telah memenuhi syarat formil dan material berupa adanya bukti permulaan yang cukup dan berkualitas. Bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, unsur utama yang harus diperhatikan adalah keberadaan objek berupa dokumen elektronik atau informasi elektronik yang menjadi objek dari tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Bahwa tanpa memasuki pokok perkara, apabila objek yang dijadikan dasar dugaan tindak pidana bukan berupa dokumen elektronik, melainkan hanya berupa dokumen fisik atau dokumen dalam bentuk hard copy, maka perlu dipertanyakan kesesuaiannya dengan unsur-unsur pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE.
bahwa laporan polisi yang dijadikan dasar perkara akuo tidak secara jelas menggambarkan adanya peristiwa pidana yang memenuhi unsur pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, khususnya mengenai dokumen elektronik yang diduga diretas, diubah, dipindahkan atau diambil secara melawan hukum. Bahwa dokumen yang menjadi objek dalam ketentuan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE haruslah merupakan dokumen elektronik, sehingga apabila alat bukti awal yang digunakan hanya berupa dokumen fisik, maka secara formil terdapat persoalan mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana yang dipersangkakan. Bahwa oleh karena itu, menjadi kewajiban turut termohon selaku dominus litis untuk melakukan penyaringan dalam kurung filtering secara objektif dan profesional terhadap kecukupan serta relevansi alat bukti sebelum menyatakan suatu perkara memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Bahwa turut termohon tidak dapat hanya berpegang pada terpenuhinya jumlah alat bukti tanpa menguji apakah kualitas alat bukti tersebut benar-benar bersesuaian dengan unsur tindak pidana yang dipersangkakan. Bahwa kualitas alat bukti dalam satu perkara tidak dapat disamakan dengan perkara lainnya. Dua orang saksi dalam perkara pembunuhan tentu memiliki standar relevansi yang berbeda dengan dua orang saksi dalam perkara penipuan, pencemaran nama baik maupun pelanggaran undang-undang ITE. Bahwa tidak dapat dibenarkan suatu proses penegakan hukum hanya berpedoman pada jumlah alat bukti tanpa memperhatikan apakah alat bukti tersebut mampu menjelaskan adanya dugaan tindak pidana sesuai dengan pasal yang diterapkan. Bahwa pemeriksaan pra-peradilan merupakan ruang pengujian terhadap keabsahan tindakan hukum, termasuk mengenai apakah penetapan tersangka telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum. Bahwa dengan demikian, yang diuji dalam perkara akuo bukanlah apakah pemohon terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, melainkan apakah termohon telah memiliki dasar hukum dan alat bukti yang berkualitas ketika menetapkan pemohon sebagai tersangka. Bahwa turut termohon sebagai dominus litis seharusnya menjalankan kewajibannya dengan berlandaskan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Bahwa setiap tindakan penegakan hukum wajib dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia, menjunjung asas keadilan dan memastikan seseorang tidak diproses secara hukum berdasarkan penerapan pasal yang tidak didukung oleh bukti permulaan yang berkualitas. Bahwa apabila aparat penegak hukum hanya berorientasi pada terpenuhinya jumlah alat bukti tanpa melakukan pengujian kualitas dan kesesuaiannya dengan unsur delik, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, abuse of power, serta pelanggaran terhadap hak-hak pemohon sebagai warga negara. Bahwa koreksi terhadap suatu tindakan hukum yang keliru bukanlah bentuk pelemahan terhadap penegakan hukum, melainkan merupakan bentuk profesionalisme dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan. Bahwa pemohon menilai dalil sanggahan yang disampaikan oleh turut termohon justru menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara uraian jawaban dengan fakta-fakta yang telah diakui sendiri oleh turut termohon dalam proses perkara akuo. Bahwa turut termohon pada hakikatnya telah mengakui bahwa pihak yang dianggap sebagai korban dalam perkara akuo adalah saudara Joko Widodo dan bukan pihak-pihak lain sebagaimana yang sebelumnya mengajukan laporan. Bahwa pengakuan tersebut telah disampaikan secara jelas dan tegas oleh turut termohon pada saat pelaksanaan pelimpahan tahap 2 sehingga telah menjadi fakta hukum bahwa hanya pihak tertentu yang berkedudukan sebagai pihak yang dianggap memiliki kepentingan langsung dalam perkara akuo. Bahwa turut termohon juga telah mengakui bahwa laporan yang diajukan oleh Lecumanan, Samuel Sweken, dan Andi Kurniawan telah dikesampingkan serta tidak lagi dijadikan dasar dalam proses penanganan perkara terhadap pemohon. Bahwa selain itu, pasal-pasal yang sebelumnya dilaporkan oleh ketiga pihak tersebut, yaitu pasal 160 KUHP lama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE juga telah tidak diterapkan terhadap pemohon dan tidak dimasukkan ke dalam surat dakwaan yang disusun oleh turut termohon. Bahwa dengan demikian,
secara substansi turut termohon sesungguhnya telah sejalan dengan dalil pemohon, yaitu bahwa laporan-laporan dan penerapan pasal-pasal tertentu yang tidak memiliki relevansi langsung dengan perbuatan yang didakwakan kepada pemohon telah dikesampingkan. Bahwa oleh karena itu, seharusnya turut termohon tidak perlu lagi membantah dalil pemohon yang pada prinsipnya telah dibenarkan oleh fakta dan tindakan hukum turut termohon sendiri. Bahwa Oh iya, speakernya mati ya? Telepon dari tadi, ditelepon nah. Kalau gitu tuh telepon dulu. Biar naikin channel 1. Nyosor, belum tapak. Masih belum nyala, Mas? bukan untuk menciptakan dualisme penerapan hukum acara pidana, melainkan memberikan kepastian mengenai hukum yang digunakan terhadap proses atau tindakan hukum yang telah berlangsung sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Bahwa dengan demikian sangat keliru apabila turut termohon menggunakan ketentuan kuhap lama sebagai dasar hukum acara dalam pemeriksaan pra-peradilan agung, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip berlakunya hukum acara yang sedang berlaku.
Bahwa sebagai penuntut umum yang memiliki kedudukan sebagai dominus litis, turut termohon memiliki kewajiban untuk memahami, menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, termasuk Undang-Undang 20/2025. Bahwa sikap turut termohon yang masih mempertahankan penggunaan rezim kuhab lama dalam pemeriksaan pra-peradilan justru menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami mekanisme penerapan hukum acara pidana setelah berlakunya Undang-Undang 20/2025. Bahwa praktik penerapan Undang-Undang 20 tahun 2025 dalam pemeriksaan pra-peradilan yang dimohonkan pemohon dalam menuju sah tidaknya upaya paksa berupa penangkapan, penahanan dan penggeledahan juga telah terbukti dalam perkara pra-peradilan sebelumnya, di mana proses pemeriksaan yang menggunakan rezim hukum acara pidana yang baru. Bahwa oleh karena itu tidak terdapat alasan hukum bagi turut termohon untuk mempertahankan dalil yang menyatakan bahwa pemeriksaan pra-peradilan AKO harus menggunakan kuhab lama karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf E kuhab baru, maka terhadap permohonan pra-peradilan yang dimohonkan pemohon, pemeriksaan pokok perkara oleh turut termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus ditunda karena pemohon sedang menggunakan hak hukum untuk menguji aspek formil penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara AKO. Sebagaimana juga terjadi pada permohonan pra-peradilan sebelumnya dalam menguji sah tidaknya upaya paksa penangkapan, penahanan dan penggeledahan yang telah dikabulkan oleh hakim tunggal pra-peradilan, di mana batu uji yang digunakan adalah tetap kuhab lama, yaitu mengenai penggeledahan yang tidak sah, penangkapan yang tidak sah, dan penahanan yang tidak sah. Namun ternyata proses pemeriksaan permohonan pra-peradilan tetap menggunakan kuhab baru. Apakah dengan demikian, dengan bukti putusan nomor 99 dan seterusnya,
turut termohon ingin mengatakan bahwa hakim tunggal pra peradilan dimaksud juga menerapkan hukum dengan standar ganda dan rancu. Bahwa pemohon menegaskan kembali bahwa penerapan Undang-Undang 20 tahun 2025 bukan merupakan bentuk keberpihakan kepada salah satu pihak, melainkan merupakan kewajiban hukum dalam menjalankan proses peradilan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka dalil-dalil sanggahan turut termohon yang berkaitan dengan penggunaan kuhap lama dalam pemeriksaan pra peradilan adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan. Bahwa dengan demikian, pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim pra peradilan agar menolak, mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan seluruh dalil termohon yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Dengan demikian, dalil sanggahan dari turut termohon pada pokok perkara adalah patut dan wajar untuk dikesampingkan, ditolak dan tidak untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal pra peradilan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang diajukan oleh pemohon, maka pemohon dengan segala kerendahan hati dan demi tegaknya hukum di negara kita tercinta ini mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CQ Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan peradilan aku berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon untuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Undang-Undang ITE atas diri pemohon oleh termohon berdasarkan surat ketetapan nomor S.Tab /S/4/1899 /11/2025 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025 adalah tidak sah oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar putusan MK nomor 21/PUU/12 Romawi /2014 tanggal 28 April 2015 Jungto pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP lama. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat didakwa dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. 4. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan A. Sprindik nomor SP.Sidik S1.1 /3147 7 Romawi /2025 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. B. Surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik /94 /1 Romawi /2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 15 Januari 2026. C. Sprindik nomor SP.Sidik /1043 3 Romawi /2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026. D. Surat ketetapan S.Tab S.4/1899 11 Romawi /2025 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tanggal 7 November 2025 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang untuk pengenaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pemohon oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 21/PU/12 Romawi /2014 tanggal 28 April 2015. 5. Menetapkan bahwa surat perintah dan atau dokumen lanjutan yang akan diterbitkan oleh termohon berlandaskan dokumen sebagaimana yang dimaksud, yaitu sprindik nomor SP
titik sidik garis miring S1 titik 1 garis miring 3147 garis miring 7 Romawi garis miring 2025 garis miring Ditreskrimum garis miring Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025 surat perintah penyidikan nomor SP titik sidik garis miring 94 garis miring 1 Romawi garis miring 2026 garis miring Ditreskrimum garis miring Polda Metro Jaya tertanggal 15 Januari 2026 sprinting nomor SP titik sidik garis miring 1043 garis miring 3 Romawi garis miring 2026 garis miring Ditreskrimum garis miring Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 surat ketetapan nomor S titik tab garis miring S strip 4 garis miring 1899 garis miring 11 Romawi garis miring 2025 garis miring Ditreskrimum garis miring Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025 dinyatakan dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang terdapat pengenaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pemohon. 6. Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik pemohon seperti keadaan semula. Baik pasal 82 ayat 3 huruf C KUHP lama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 7. Menyatakan turut termohon untuk tidak melanggar pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP baru baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. 8. Menyatakan turut termohon sampai setengah 6 paling lambat ya, sampai jam 5 saya harus sidang dulu, nanti mudah-mudahan pas waktunya jam 5 atau setengah 6 kita bisa mulai lagi sidang. Itu ya. Ada yang mau dirempoi? Ya, silakan. Tadi dokumen jawabannya. Ya. Dua. Dokumen Bapak. Ada tanggal yang diperbaiki. Di para Pak di ya 14 dulu. Nggak bawa, oh ya. Yang diubah adalah halaman 28 tanggal 19 menjadi tanggal 22. Boleh? Ya, itu masih terima. Baik. Ya. Ya, kita usahakan lah ya. Ya, kita usahakan. Ada halaman 28.
Sidang saya skors dan akan dibuka kembali pukul 5:30 ya sidang. Sidang diskors.